Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kullil mawjud rasulina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin bi'adadi kulli syakiyyin wa mas'ud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumina hadza wa ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqin nara walau bisyikkim minat tamri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan siang yang baik ini, suasananya tidak terlalu panas dan juga tidak hujan yang mungkin membuat kita tidak hadir ke masjid. Di tengah-tengah kesibukan kita melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sebagai konsekuensi atas kontrak kita dengan perusahaan, dengan sesama anak Adam, pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir untuk mengekspresikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keseimbangan yang seperti ini bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang bermakna, berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang saya muliakan, bagi sebahagian yang pernah mengikuti kajian sebelumnya, saya ingin melanjutkan tentang kisah seorang badui yang datang jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya. Sebagai recall, saya akan sampaikan riwayat sebagaimana yang terikot di dalam beberapa kitab tafsir. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna nunajihi am ba'idun nunadihi. Ya Rasul, Tuhan kita Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat, maka saya cukup dengan bermunajat ketika berinteraksi. Dan munajat itu suaranya pelan, berbisik. Atau Tuhan itu jauh? Kalau jauh maka tentunya saya perlu mengeraskan suara. Nunadihi, nada yunadi sama naja yunaji, perbedaannya hanya pada satu huruf jim dan dal. Kalau pakai jim interaksinya pelan, cukup. Kenapa? Karena dekat. Sehingga kita kalau malam-malam sholat bangun sholat malam, kemudian selepas itu berdoa, maka istilahnya munajat. Dan psikologinya nggak perlu keras-keras. Kalau seandainya menangis pun ya menangis saja, itu munajat. Ya, kalau malam-malam ada orang habis sholat kemudian kok munajat suaranya keras, itu menyalahi makna munajat. Bisa-bisa nanti tetangga kanan kiri jadi hebohnya siapa yang meninggal gitu kan, karena nangis. Maka itu munajat. Sementara yang kedua adalah munadat.
Dari sini pula datang perkataan nida. Nida itu panggilan. Dan psikologinya orang memanggil itu semakin jauh yang dipanggil mestinya harus semakin kenceng. Nah, orang Badui tadi itu punya logika demikian di hadapan Nabi. Ketika orang Badui ingin tahu di mana posisi Allah. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang itu yang ingin mengetahui siapa dan di mana posisi kita. Pertanyaannya adalah di mana Allah. Ya, kalau dari jawaban ini diketahui, oh ini orang madhabnya ini, begitu ya. Ini corak pemikirannya ini, begitu biasanya. Nah, tetapi yang menarik justru ketika Rasul ditanya oleh orang Badui ini, Nabi nggak jawab. Bisa dibayangin orang Badui itu mesti tinggalnya jauh, meninggalkan kampung halamannya jumpa Nabi itu pasti jauh, melewati perjalanan jauh. Sudah jumpa Nabi, bertanya tapi Nabi justru nggak menjawab, pasti ada kecewaan. Bapak mungkin pernah ngalamin jauh-jauh ketemu guru, tanya satu persoalan tiba-tiba nggak dijawab. Kemungkinan nanti bapak cari guru yang lain. Tapi poin yang ingin diajarkan itulah Nabi. Nabi ingin mengajarkan kepada Badui dan kita semua bahwa Nabi tidak bicara kecuali dalam hal yang proper. Nabi tidak menyampaikan pandangannya dari pribadinya sendiri, apalagi dalam persoalan yang sangat fundamental di dalam kehidupan tentang di mana Allah. Sehingga dalam riwayat disebutkan disuruh datang lagi 7 hari. Udah datang 7 hari belum ketemu jawaban lagi, datang lagi. Dan disinilah kemudian kita bisa memahami wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini harus kita teladani, spesialnya kepada para guru dan para ustadz itu. Kiai kita ini kadang-kadang ditanya apa saja bisa jawab, hebat. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran kita jumpai ketika Allah hadir dengan yas'alunaka yas'aluka wa idza sa'alaka, itu pertanda bahwa pada ketika itu kehadiran wahyu itu sebagai jawaban atas pertanyaan penduduk bumi. Nabi nggak tahu, nunggu jawaban sampai dapat wahyu, barulah kemudian Nabi menjawab. Ayat yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini adalah jawaban, respon Allah Subhanahu wa taala ke atas pertanyaan orang Badui tadi. Wa idza, dan apabila sa'ala, bertanyakah kepadamu wahai Muhammad, siapa ibadi hambaku? Wahai Muhammad, kalau seandainya ada hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang menariknya Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti pola fikir yang dibangun oleh orang Badui. Sebab orang Badui tadi ketika bertanya, dekat atau jauh? Kalau dekat saya munajat, kalau jauh suara saya kuatkan. Tetapi Allah hadir dengan jawaban fa inni qarib. Aku dekat memang. Tapi dekatnya aku itu tidak dalam konteks kamu itu harus munajat atau keras ketika berdoa. Tetapi dekatnya aku itu ujibu da'watad da'i, akan mengabulkan doa kalau ada orang itu berdoa. Kan semestinya Allah kalau jawabannya dekat, mestinya ya udah, karena dekat maka doanya pelan-pelan aja, kan gitu mestinya. Seperti persis seperti pola pikirnya orang Badui. Tetapi ini tidak. Dengan demikian para ulama kalam mengatakan kita tidak diperkenankan untuk mendeskripsikan tentang Allah kecuali seperti mana Allah mendeskripsikan dirinya sendiri. Nah, makanya kemudian kenapa dalam tradisi keilmuan wahyu kita tidak boleh menggambarkan Allah, tidak boleh menggambarkan, menvisualisasi Nabi di dalam sebuah gambar yang betul bisa difahami. Karena untuk melakukan hal ini harus ada sumber yang autentik, dan itu tidak ada dan memang tidak dikasih tahu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Oleh karena itu dalam konteks doa ini memang ada doa-doa yang diajarkannya pelan-pelan dan ada yang keras. Kapan harus keras dan kapan harus pelan. Kalau khotib kita di hari Jumat pada khutbah kedua itu kan ada doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Biasanya kalau sudah kayak gitu jamaah tiba-tiba langsung bangkit gitu. Karena sebelumnya tidur. Karena sebelumnya tidur. Tapi itu pertanda Pak Rektor, pertanda khotibnya itu sukses. Bukan sukses menenangkan hati jamaah. Karena orang tuh kalau nggak tenang hatinya nggak bisa tidur. Ya kan? Jadi kalau jamaah itu pada tidur ketika khutbah itu berarti hatinya tenang. Nah, itu bercanda. Jadi disinilah kemudian kita perlu mentaksil kapan doa itu pelan dan kapan doa itu keras. Maka semestinya perdebatan doa harus keras atau pelan-pelan semestinya dalam konteks mentaksil itu. Karena dalam konteks Allah akan mengabulkan doa sang hamba, Allah nggak peduli mau keras maupun pelan. Allah cuman bilang fa inni qarib, aku dekat. Tapi dekatnya aku ini tidak sama seperti pola pikirnya orang Badui. Sebab kata orang Badui itu kalau dekat pelan-pelan saja. Tapi kalau seandainya jauh maka suara saya kuat. Enggak, Allah jawabnya kayak begitu. Allah jawabnya saya memang dekat. Tapi dekatnya aku ini dalam konteks akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Dengan demikian kalau berdoa enggak pedulilah mau keras maupun pelan. Bahasa fikihnya ada waktunya keras akan saya ijabahi juga, ada waktunya pelan akan saya ijabahi juga. Nah bapak-bapak ibu-ibu, doa ini termasuk ibadah yang paling enak. Kenapa enak? Karena doa itu sesungguhnya adalah benefitnya untuk kita. Nah, sehingga Allah menyebut kalau ada orang itu nggak berdoa itu disebut sebagai orang yang sombong. Jadi ada perbuatan enak mestinya secara logika nggak perlu disuruh pun mestinya kita buat, karena kita ini cenderung akan melakukan pekerjaan yang benefitnya kembali kepada kita. Dan doa itu hakikatnya kayak begitu, karena nggak ada orang yang berdoa untuk keburukan dirinya, nggak ada. Tetapi meskipun demikian Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, doalah kalian saya akan mengijabahi. Walladzina yastakbiruna an ibadati. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ibadati itu adalah doa. Orang yang sombong enggak mau doa kepadaku. Walladzina, sungguhnya orang-orang yastakbiruna yang sombong siapa orang tadi an ibadati, dari memohon pertolongan kepadaku. Sayadkhuluna, maka mereka akan masuk jahannama jahanam neraka, dakhirin dalam keadaan hina, kekal selamanya di situ. Jadi masuknya neraka jahanam itu enggak digiring, tetapi masuk sendiri. Jadi Allah menggunakan bahasanya bukan yudkhiluna gitu, enggak dimasukkan, tapi yadkhuluna, artinya mereka masuk sendiri. Kenapa masuk sendiri? Karena sebelumnya orang yang kayak begini itu sombong. Orang itu Bapak, biasanya orang sombong itu akan sadar dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dinasehatin nggak mau, disampaikan nggak mau, itu suatu saat kalau dia udah kesandung dengan dirinya sendiri dia baru sadar. Nah, sehingga ketika orang itu di dunia nggak mau berdoa, maka di akhirat nanti dia udah tahu penyesalan itu dia ada. Sehingga kira-kira itu untuk masuk ke dalam neraka jahanam tuh udah nggak perlu digiring lagi, dia udah mempersiapkan dirinya untuk masuk sendiri. Nah, jadi sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, menariknya sebahagian daripada kita ini merasa bahwa saya itu doa dah lama, dah berbelas tahun, dah berpuluh tahun tapi belum dikabulkan. Maka kemudian Nabi menyampaikan bahwa tidak ada satu doa ma min abdin da'a bida'watin, yang dia ini berdoa dengan sebuah doa kecuali akan
dikabulkan oleh Allah dalam 3 condition. Yang pertama, langsung dikabulkan. Yang kedua, dia akan dijadikan sebagai tabungan investasi di hari kiamat. Dan yang ketiga, dia akan dijadikan sebagai yusraf anhusu, keburukan yang telah ditakdirkan untuknya itu bisa di-delete, diiris, dan disubstitusi dengan kebaikan dan tidak jadi keburukan lantaran doa tersebut. Nah, semestinya kita kalau tahu begini nggak ada putus asa. Kalau seandainya misalkan bapak-bapak ini berdoa supaya kaya raya, saya ketemu orang Pak di Cikarang, pintu kontrakannya itu 500 pintu. Ketika saya tanya 50 Bu Haji, bukan Ustadz 500. Saya pikir 50, tapi 500. Saya tanya Bu Haji, apa rahasianya? 2 Ustaz. Yang pertama, saya doanya spesifik. Doa saya itu supaya saya masuk surga melalui harta. Jadi jelas doanya. Dan sepertinya dikabulkan. Orang ini setiap bulan itu bagi-bagi beras itu puluhan dan belasan ton kepada masyarakat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi doanya itu doa masuk surga melalui pintu harta. Ternyata bisnis kontrakan yang 500 rumah itu bisnis sampingan. Sebab bisnis aslinya itu ada pengelolaan limbah. Dia ini setiap tahun haji. Orang-orang baru selesai haji, dia baru paling minggu kemarin tuh dia udah habis pulang dari umroh lagi. Jadi tahun ini dia haji. Setiap tahun haji pakai pemerintah itu yang kuota. Kalau yang eksekutif berarti kan 5 tahun itu nunggunya. Tahun ini dia pakai Kemenak. Dia udah daftar nanti untuk dapat 5 tahun yang akan datang. Interval antara kuota Kemenak itu dia furoda setiap tahunnya. Jadi dia baru selesai pulang haji kemarin. Ketika kemarin saya ketemu dia udah baru pulang umroh lagi. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya, kalau seandainya bapak-bapak berdoa bisa kaya seperti itu, tapi kemudian dikasih opsi, boleh nggak yang itu nggak saya kabulkan, tapi nanti di hari kiamat saya akan kasih kedudukan yang tinggi. Kira-kira bapak milih yang mana? Milih dikabulkan doa di dunia yang berlimpah seperti itu? Sebab kata Nabi tadi itu kan, kalau orang berdoa dia pasti akan dikabulkan dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, cash langsung dikasih saat itu juga. Yang kedua, sebagai pengalih takdir buruk, sehingga dia nggak jadi kena takdir buruk lantaran doa. Dan yang ketiga akan disimpan, yu'ajjalu lahu yaumal qiyamah, akan dijadikan sebagai deposito yang akan dikasihnya di hari kiamat. Nah, saya ingin nanya Bapak, kalau seandainya bapak-bapak tuh berdoa supaya dikasih oleh Allah tuh harta yang berlimpah kayak begitu, tapi kemudian opsinya yang kedua, saya akan kabulkan yang pertama. Tapi kalau seandainya saya akan kasih opsi bahwa yang pertama enggak saya kabulkan, tapi saya ganti dengan kedudukan yang tinggi di akhirat, bapak milih yang mana? Dua-duanya. Oh. Pak Rektor itu jawabannya gitu ya, padahal Rektor itu. Nah, dengan demikian maka semestinya tidak ada pintu bagi kita ini untuk putus asa dari doa. Bapak pernah nggak ngerasa udah berdoa tapi nggak dikabulin? Sering ya. Tapi menurut hemat saya Pak, orang-orang style kayak kita itu memang makomnya kayak gitu aja Pak. Ngeri Pak kalau seandainya orang seperti kita ini setiap doa dikabulkan langsung, ngeri. Ngeri. Kita jalan dari Bekasi ke sini, ada orang mungkin buru-buru bawa mobil itu, set motong ke kita. Langsung doain. Kira-kira, udah paham maksud saya Pak Rektor udah. Makanya orang-orang yang kayak kita ini, sesungguhnya kalau setiap doa itu langsung dikabulkan justru ngeri, rusak dunia ini.
Karena kenapa? Karena obsesi dan ambisi kita masih ngeri. Ya kan? Ada orang beda pilihan politik langsung didoain gitu ya. Langsung dikabulin, coba apa jadinya. Oleh karena itu ya kita nikmatin aja. Kalau seandainya kita itu udah doa banyak tapi belum dikabulin. Supaya apa ya? Supaya kita ini sadar. Oleh karena itu Bapak, setiap kita ini memiliki rencana dan kemudian realitanya itu tidak sesuai dengan rencana kita. Pada hakikatnya kita perlu sadar bahwa di dunia ini yang mengendalikan bukan kita. Siapa itu? Nah, inti daripada doa itu pada hakikatnya adalah ketawakalan, memasrahkan segalanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati." Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatiku, man syaghalahu dzikri. Jadi orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah, gara-gara dia ini sibuk ingat merasakan suasana kebatinan dan pengawasan dengan Allah, baik melalui lisannya maupun hatinya, zikir lisan maupun zikir qalbnya, an mas'alati, sampai dia ini nggak sempat minta. Nah ini berarti levelnya yang up dikit nih. Jadi kalau yang orang yang pertama tadi itu kan hidup tuh isinya adalah minta terus gitu. Ya memang bagus namanya berdoa. Bahkan kalau nggak berdoa tuh dianggap sombong oleh Allah. Tapi ini ternyata ada orang yang memang gara-gara dia ini asyik zikir sama Allah, di seluruh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya itu, sampai dia ini lupa an mas'alati, minta sama Allah. A'taituhu, maka aku akan kasih kepada orang tersebut bi afdhali, dengan sesuatu yang jauh lebih utama, mimma a'taituhu lisailin, dengan yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Nah, oleh karena ini mungkin wallahu alam, ini levelnya orang-orang yang bagi dia itu lebih asik zikir daripada doa. Persoalan nanti Allah kasih apa, Allah lah yang ngatur. Nah gitu kira-kira. Kalau kita ini kan asik mintanya, semakin lama nggak dikabulin semakin ngeduyu, kata orang Jawa itu, semakin obsesif dengan doa itu. Tapi hamba Allah ini justru doanya itu disedikitkan porsinya, karena yang diperbanyak adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini skala silahkan mungkin dipilih ini masuk level yang mana. Sebahagian kita ini Pak, kadang-kadang kalau sudah dikabulin tuh jadi lupa sama Allah. Ada satu kisah dulu di saat kami tinggal di sebuah apartemen itu, setiap pagi ketika anak mau sekolah itu dikasih uang. Ada orang yang baik gitu ya, dari lantai 2 itu selalu menjatuhkan uang kertas dan pasti nilainya lebih gede ya. Tapi setiap kali ada uang terjatuh, anak sekolah tadi itu ngambil kanan kiri, kemudian diambil dimasukkan ke saku. Begitu kira-kira ceritanya setiap hari. Hingga satu saat tiba-tiba pada satu pagi itu yang dijatuhkan itu bukan uang kertas, tetapi uang koin. Uang koin itu nilainya lebih sedikit, kelotak kena kepalanya. Selama berbulan-bulan anak sekolah usia SD itu tidak pernah sekalipun berpikir di mana ini uang. Pokoknya setiap kali dia melewati keluar daripada apartemennya, dia ngelihat ada uang diambil, ngelihat ada uang diambil, paling teloh kanan teloh kiri kemudian diambil. Tapi pada pagi itu kemudian dia, karena kejatuhan uang koin, dia kemudian melihat ke atas. Ada orang tua yang sudah paruh baya melambaikan tangannya, seolah-olah ingin ngasih info bahwa yang menjatuhkan uang
receh, itu juga orang yang sama yang selama ini menjatuhkan uang kertas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kadang-kadang juga begitu. Kita ini setiap kali dikasih anugerah kebaikan, rezeki, kesuksesan, pencapaian, itu kita menikmati. Paling sekali-sekali saja nengok kanan, nengok kiri. Tapi ketika kita dikasih rezeki yang lebih sedikit, kesusahan, barulah kemudian kita ini nengok ke atas. Ingat sholat, ingat tahajud, ingat puasa lagi. Jadi kalau seandainya kita ini merasa bahwa sudah lama berdoa, tapi kok kemudian tidak dikabul-kabulkan, ada beberapa approach yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, memang sengaja. Karena malaikat itu bisa saja bilang, ya Allah jangan kabulin sekarang. Kenapa? Sebab khairin itu kalau udah dikabulin nanti nggak sholat tahajud lagi ya gitu kan. Gitu kira-kira ya. Ini cara menghibur kita. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa dengan doa yang kita berikan. Yang kedua tadi, kita ini kadang-kadang kalau sudah dituruti, kita jadi lupa yang memberi. Kita baru ingat kepada atas itu pada saat kita tersandung. Dan yang ketiga, kalau seandainya doa yang selama ini kita ini belum dikabulkan, itu mungkin Allah sedang menyiapkan deposito yang jauh lebih berharga daripada ketika doa tersebut dikabulkan di dunia. Dan ini harapan yang paling besar, yang paling baik untuk kita bangun. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin masih jomblo, ada yang belum nikah, pengen kalau nanti menikah itu dapat perempuan yang cantik, kaya, pinter, agamanya bagus begitu ya. Ya boleh-boleh aja doa sebanyak-banyaknya mumpung masih jomblo. Kalau sudah nikah juga nggak dilarang sih kalau pengen doa kayak gitu juga ya, boleh-boleh juga gitu kan, siapa yang ngelarang. Tapi kalau ada perempuan yang kayak begitu, jangan-jangan pas ketemu kita muncul sifat yang kelima, nggak mau sama kita. Kalau ada perempuan udah cantik, pinter, keluarga baik-baik, kaya, solehah lagi misalkan, pokoknya 4 ini sempurna. Tunkahul mar'ah li arba kan katanya, li jamaliha, li nasabiha, li maliha, terus kemudian li diniha, kan kata Nabi fadfar bidadiddinnya. Jadi kalau seandainya ada perempuan dengan spesifikasi 4 ini full ada gitu, jangan-jangan ketika ketemu kita muncul sifat yang kelima. Apa itu? Gak mau sama kita. Musibah. Nah jadi ya, tapi mudah-mudahan yang sudah berkeluarga semuanya istrinya kayak gitu ya. Gitu nggak Pak? Tapi saya pikir justru kalau istri kita tuh kayak begitu, justru kayak kasihan sama bapak-bapak. Jadi kalau istri itu punya segalanya, terus bapak yang punya apa? Bapak punya apa? Istri cantik, istri pinter, istri kaya, istri soleha. Saya sesungguhnya kasihan sama bapak. Punya kesetiaan. Perempuan itu jelek aja pinter ngomel apalagi kaya kan. Ya kan? Perempuan itu miskin saja kalau udah marah sama suami luar biasa, apalagi kalau dia punya uang. Makanya sabar aja Pak, yang dimiliki itu disabarin aja. Sabar aja. Sabar ya. Udah, itu mungkin itu aja tanda terakhirnya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah biasanya orang Muhammadiyah itu kalau pengajian kan serius mulu kan biasanya. Kita coba bisa dikit-dikit bercanda. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap optimis dan husnudzon sama Allah. Apapun situasi keadaannya, doa selalu kita panjatkan. Nun wal qalami wa mas yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.